tentang dugaan adanya illegal access yang dilakukan oleh oknum, salah satu oknum jurnalis, ya. Dan hari ini memang juga kita lengkapi juga tambahan bukti untuk pasal 351 KUHP, ya, penganiayaan. Jadi ada pasal berlapis ini. Pasal yang pertama pasal 351 KUHP penganiayaan, yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan mungkin nanti dikaji lagi, mungkin ada pasal-pasal berikutnya yang akan masuk lagi gitu. Nah, untuk oknumnya sendiri sudah ada pemanggilan? Kemarin sudah mediasi, namun itikat baik dari terlapor itu tidak ada sama sekali. Bahkan untuk mengeluarkan akun dari handphonenya itu tidak, dan menolak di depan para oknum PPA yang saat itu memediasikan, memberikan ruang untuk agar pelapor dan terlapor ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, kan. Nah, maka pada saat ditanyakan apakah mau diselesaikan secara baik-baik, ternyata terlapor enggan untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tapi sampai saat detik ini untuk pelapor sendiri, maksudnya udah ada itikat baik belum, Mbak? Maksudnya buat mediasi kedua atau belum, bahkan menantang, gitu kan? Menantang dalam artian akan melapor balik, gitu. Dan saya juga belum tahu laporannya apa nih, gitu, kepada klien saya. Laporannya seperti apa dan bagaimana, karena hanya menanyakan alamat saya. Di sini juga bingung sebagai pihak kok saya ditanyakan alamatnya. Namun saya sebagai PH juga, PH dari klien saya, siapa tahu ada dokumen yang mau dikirimkan ke alamat saya, maka saya berikan. Artinya di sini proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Karena dari pihak sebelah sana tidak ada etika baik. Iya, benar. Gitu. Proses hukum tetap berjalan dengan lapis hukuman berlapis. Itu udah sampai mana, Kak? Sejauh ini masih tahap di laporan dulu, ya, laporan pemeriksaan, terus nanti akan berlanjut ke BAP, laporan panggilan klarifikasi pada saksi-saksi. Pak, kondisi saat ini seperti apa, Kak? Ya, saya jalan aja ya semua. Masih kurang fit sih sebenarnya, karena sebenarnya kemarin ini ada juga janjian kan dengan penyidik untuk dilanjutkan lagi, gitu kan, agenda yang sempat tertunda. Namun karena klien saya masih sangat trauma secara psikis, mentalnya, dan juga secara fisik, secara ini bodinya memang masih banyak yang memar-memar luka-luka, jadi tidak memungkinkan dalam beberapa hari itu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kak, tapi kalau untuk saat mediasi sempat dipertemukan, artinya? Sempat dipertemukan, bahkan di depan beberapa PH-nya dia, beberapa saksi-saksi pihak kepolisian di sini melihat bahwa memang tidak ada itikat baik, bahkan bersumpah di depan kami, bahwa di depan kami semua bahwa dia tidak akan mengeluarkan iCloud-nya saat itu. Dan bahkan klien saya sempat dibilang, ayo kita selesaikan di luar saja. Mau apa? Saya tanya sebagai PH kan, bahwa klien saya keluar biar saya kasih pelajaran, gitu kan. Waduh, luar biasa. Tapi saya sebagai PH-nya harus melindungi klien saya, gitu. Jadi untuk saat ini kami tetap berlanjut dan tidak ada pemikiran ya untuk mau berdamai. Udah trauma. Kenapa alasannya tidak mau berdamai? Kan ada dia dendam ya sama saya. Ada ancaman nggak sih, Kak? Ancaman ada sekali ancaman. Salah satunya apa tuh, Kak? Ancamannya ya kayak apa ya? Kemarin itu sempat mau diseret gitu. Oh, iya. Mau diberi efek jerah, terus tiba-tiba mau tes urin, gitu kan, mau aja tes urin. Saya bilang yang hanya pihak yang berwenang yang melakukan demikian, gitu kan. Atas dasar apa klien saya mau dibawa, gitu. Tidak hanya klien saya yang mendapatkan teror tersebut, saya juga sebagai PH-nya. Nah, untuk itu, untuk memberikan efek jerah sehingga supaya tidak ada lagi di kemudian hari oknum apalagi oknum korban lah, ya, korban selanjutnya seperti saya. nggak ada lagi korban berikutnya, dan peringatan juga supaya tidak ada lagi oknum jurnalis, apalagi jurnalis sahabat kami lah, PH,
kepolisian, bahkan kita semuanya bersahabat. Bisa disebut oknum yang mengatasnamakan jurnalis. Iya, oknum Inisialnya? yang mengatasnamakan jurnalis tersebut atas nama FT, inisialnya ya FT, gitu. Selalu membawa salah satu organisasi, namun saat itu dikonfirmasi ternyata dari organisasinya menyampaikan bahwa jika dia bersalah silakan diberikan, silakan dilaporkan dan dihukum sesuai dengan pasal yang dilaporkan. Kak, untuk saat ini sendiri masih dalam tahap pengobatan juga nggak kakak? Ya, Tahap pengobatan juga nggak sampai saat ini, kan tadi kata sempat mengalami stroke. masih dalam pengobatan. Secara mental pengobatan, kalau fisik dia masih tetap perawatan karena masih banyak memar-memar di bagian bodinya. Masih tidak ada. Ini sudah berlalu Udah kejadian. sekitar 2 minggu, tapi pemarnya itu masih ada di badan saya. Iya. Masih kan itu pukulannya sangat keras kan. Kak tadi kan sempat sampaikan bahwa dia nggak mau keluar dari iCloud ya. Ya. Jelasin juga nggak sih Kak kalau ada kerugian-kerugian dari kakak, mungkin selain dia nggak mau keluar, mungkin kakak sempat mengalami kerugian lain gitu selain tadi hilang Karena kalung. semua data-data yang Data penting. ketarik semua sama dia gitu. Jadi kan ini kan data kan privacy kan. Dan dia saya juga sempat bilang sama dia, maksudnya atas dasar aku nggak ngeluarin iCloud ini gitu. Tetap kan dia tidak mengeluarkan iCloud. Tapi di dalam sempat ada wejangan juga nggak sih dari Pak Polisi Ada, Kak. sendiri? Sudah dikasih wejangan, nasihat sama pihak kepolisian Polres Jakarta Timur untuk diselesaikan baik-baik agar terlapor ini juga mau mengeluarkan iCloud-nya karena biar bagaimanapun itu privasi ya. Tapi tetap aja berkeras hati untuk tidak mengeluarkan. Namun karena ada foto-foto dan hal-hal penting di dalam yang harus kami lindungi, kami kemarin sempat berusaha bagaimana cara mengeluarkan untuk merestart handphone ini sehingga iCloud itu keluar, tapi bukan dia yang melakukan, gitu loh. Karena klien kami ini, saya ini terganggu mentalnya terus setiap kali ada postingan, ada foto, ada chat-chatan pribadi dia yang diposting naik di akun sosmednya dia, si FT ini ya. Dan ini sangat-sangat mengganggu. Makanya kami mengambil tindakan agar bagaimana upaya ya di handphone itu iCloud segera keluar, meskipun tidak perlu lagi meminta itikat baik dari terlapor karena ada privasi yang memang harus dijaga sekali. Kak, berarti dia juga tidak takut kalau misalkan nanti berurusan dengan hukum? Karena kalau takut sih harusnya itikat baik ya. Saya nggak Harus bisa jawab menantang bahwa di dia sini tidak ya. takut atau takut, tapi kalau dia takut ya harusnya dia punya itikat baik. Kalau dia merasa bersalah, dia harusnya tahu bagaimana cara untuk meminta maaf. Tapi ini klien kami yang meminta maaf, bahkan saya juga selaku PH-nya sudah menyampaikan maaf, tapi dengan arogansinya dia memposting bahwa PH-nya sudah menyampaikan maaf, PH-nya sudah kami maafkan, tapi kliennya tidak, gitu sama sekali. Atas dasar apa? Wah, oke, ini urusan pribadinya gitu kan. Maka dari itu kami menempuh jalur hukum. Tapi